Siapa sangka, bentangan alam indah dari puncak gunung ini menyimpan sejarah pahit. Jalur jalan ini terbentuk dari peluh keringat moyang terdahulu, saat bangsa asing mempekerjakan rakyat secara paksa untuk membangunnya. Tebing-tebing yang menjulang tinggi, diselimuti pepohonan rindang, jurang yang begitu curam di setiap sisi jalan. Tentu tidak mudah untuk membangunnya. Panorama apik yang diapit laut, serta barisan pulau, menjadi bukti kilas sejarah jejak bangsa asing di tanah Aceh. Daratan yang berhadapan dengan Samudra Hindia. Dulunya terdapat kerajaan Daya, yang kini hanya tinggal sejarah di tempat ini. Konon, dahulu kerajaan tersebut menjadi tempat persinggahan kapal dagang dari Arab dan Eropa. Ada yang menarik dengan masyarakat di sana. Sebagian dari mereka berparas Eropa. Hal ini dikarenakan dahulu banyak pendatang dari Portugis yang meninggalkan jejak di tanah ini. Rasa penasaranku membuatku ingin menelusuri lebih jauh tentang sejarah ini. Di tempat ini terdapat sebuah makam yang disebut Pote Merehum, yang merupakan pemimpin kerajaan Merehum Daya atau Sultan Saladin Riayat Shah. Aku berjanji akan menemui sultan yang masih tersisa dari keturunan kerajaan ini untuk mengetahui sejarah adanya keturunan Portugis di tempat ini. Tempat ini menjadi situs yang sangat bersejarah. Kerajaan Daya, kala itu rakyat di sini sangatlah makmur dan sejahtera di bawah kepemimpinan Pote Merehum. Hingga akhirnya kepergiannya pun meninggalkan duka bagi rakyat di wilayah pesisir pantai barat ini. Kisahnya dalam meraih kejayaan negeri Daya kini tertulis dalam sejarah.
saya Icut dari Banda Aceh, Sultan. Jadi tujuan Icut kemari, Icut ini penasaran. Di sini sebenarnya masih ada keturunan mata biru nggak sih, Sultan? Insya Allah masih ada, walaupun bumi Aceh Jaya khususnya Lamno Jaya itu pernah ditimpa tsunami, tapi masih ada generasi yang bermata biru, ada beberapa tempat di sini ya. Oke, artinya masih ada. Dan sejarahnya sendiri, munculnya mata biru ini seperti apa nih, Sultan? Munculnya mata biru di Lamno akibat hubungan kerajaan tentara Portugis yang pertama kali dengan kerajaan Keluang sebelum berdirinya Kesultanan Negeri Dayak ini atau Merhum Dayak di atas tahun 1480 Masih, karena berdirinya kerajaan Negeri Dayak ini pada tahun 1480 Masih. Dan pertama kali terjadi singgahnya tentara atau militer Portugis bukan di Dayak, di Merhum Dayak ini, tapi sudah duluan terjadi hubungan dengan kerajaan Lamuri yang berada di Aceh Besar. Itu yang terjadi di atas tahun 1480 Masih. Sementara misi Portugis waktu itu adalah sebagai mata-mata yang dikirim oleh kerajaan Portugis, tapi membuat propaganda secara dagang. Akhirnya terbongkar propaganda ini, terjadilah pertempuran, tapi waktu itu Portugis kalah hingga Portugis menyusuri pantai barat ini dan singgah di Kesultanan Dayak dan membuat hubungan dengan Hulu Balang atau Raja Keluang. Artinya tujuan pertamanya sebenarnya bukan di sini ya, bukan tapi di sini. pada akhirnya Ya. di sini lokasinya. Oke. Selanjutnya saya jelaskan tentang bagaimana akhirnya perjalanan tentara Portugis ini. Jadi setelah Portugis terusir dari kerajaan Lamburi menetap di Dayak, waktu itu ayah daripada Sultan Ali Dire Shah Merhum Dayak atau Kesultanan Dayak ini menjadi sultan di Darul Kamal, yaitu Sultan Inayat Shah. Sementara Sultan Inayat Shah ini memang raja juga dari kerajaan Lamuri, berpindah ke Aceh Besar, mendirikan dua kerajaan, yaitu Darul Kamal dan Kerajaan Muta Alam. Sementara Sultan Alaidin Raya Shah Merhum ini, Sultan Dayak, waktu itu masih menjabat atau memerintah Kerajaan Pedir. Jadi pada masa itu disambut mandat oleh ayahnya, disiapkan pasukan, disiapkan logistik, dikirimkan ke Lembah Dayak untuk memantau pergerakan Portugis di negeri Dayak ini. Dan sebelum itu perjalanan Sultan Alaidin Raya Shah ini melalui Selimum, Janto sampai turun ke Lamno, dan terjadilah pertempuran pertama kali dengan Muda Perkasa, yaitu raja di negeri Lamno. Karena di Lamno ini ada beberapa raja waktu itu sebelum Sultan Alaidin Raya Shah ini mendirikan Kesultanan Dayak, yaitu Lamno, Keluang, Kuala Dayak, dan Kualaunga. Tujuan daripada Alaidin Raya Shah Merhum Dayak Sultan Dayak ini adalah mengusir Portugis dari lembah Gurute ini di dalam Dayak ini supaya tidak mempengaruhi tentang kehidupan masyarakat, baik agama dan budayanya. Hingga pada saat itu terjadi pertempuran termasuk dengan Kuala Dayak yang dipimpin oleh Datuk Syekh Johan bisa ditaklukkan, dan Kuala Dayak ini tempat kita duduk sekarang ini menjadi satu buah benteng pertahanan Sultan Alaidin Raya Shah Merhum untuk menyerang kerajaan Keluang. Akhirnya dalam pertempuran itu memang begitu berat untuk menaklukkan Keluang, karena Keluang ini dibantu oleh kerajaan Portugis atau Portugal sekarang. Dipasok senjata, disiapkan pasukan untuk membantu Raja Keluang. Tapi dengan gigihnya pasukan Sultan Alaidin Raya Shah Merhum Dayak dapat menaklukkan dan bisa menangkap Raja Negeri Keluang
sampai beliau meninggal, dan pasukan-pasukan termasuk yang tergabung ada yang dari Padukaan ini tertangkap, dipenjara, diislamkan, dikawinkan dengan anak negeri, hingga terjadilah hari ini manusia atau gen si mata biru yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, khususnya di Kerajaan Kesultanan Negeri Dayak Aceh Darussalam. Oke, jadi awal sejarahnya seperti itu Seperti ya itu, Sultan. iya. Mungkin setelah ini kita juga akan ke sana ya. Oke, mungkin langsung aja nih Sultan kita. Ya, silakan. ke lokasi. Jadi semoga sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih Sultan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari jejak keturunan bangsa Portugis. Itulah tujuanku saat ini. Kini aku kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari informasi keberadaan mereka. Permisi Kak. Kak mau nanya, ini kampung apa ya? Kampung Nusa. Nah, dengar-dengar di daerah sini tuh masih ada keturunan bulu. Kakak tahu nggak di mana? Di daerah mana? Oh, ada di dekat sini. Nah, itu berapa menit lokasinya dari sini? Oh, masih di Kampung Nusa juga ya berarti? Oke, makasih Kak ya. Ketenaran keturunan Portugis ini sudah dikenal sejak lama. Hingga tak jarang masyarakat dari daerah lainnya datang ke sini hanya untuk melihat bukti kebenaran cerita yang masyhur itu. Setelah bertanya dengan masyarakat sekitar, akhirnya penelusuranku membuahkan hasil. Dan kini aku akan menemui mereka secara langsung. Assalamualaikum Pak. Ya, saya Icut Pak dari Banda Aceh. Ya. Nah, jadi sebelumnya saya udah jumpa juga sama beberapa masyarakat di sini, dan ini tujuan saya ke sini mau tahu soal mata biru. Iya, Iya. di sini ada banyak Bu. Hah? Nah, kalau Bapak sendiri berarti memang keturunan mata biru juga ya Pak? Mata ada ini putih, ya, hijau. Sekarang kan udah tua. Kita kerja di dalam sawah udah hitam, itu di daun. Sampai sekarang di laut saya. Ini adik saya juga nih. Iya, tadi saya udah lihat. Adik, sini Adik. Oke. Nah, ini adiknya kelas berapa nih? Kelas 2, kelas 2. Nah, jadi ini ada adiknya juga, ada abangnya juga, atau gimana? Atau Adik yang dua di Banda masih lagi. oh, di Banda. Ya, yang itu irit sedikit. Daripada saya irit dia lagi. Maka tadi saya lihat adiknya mirip sekali, rambutnya kuning pirang ya. Rambut pirang, ya. Iya, matanya juga, walaupun nggak biru ya Pak ya. Karena ada juga yang sama Oke, di muka. di Mukan. Itu jauh dari sini nggak Pak? Enggak jauh. Nggak jauh. Sekitar berapa menit ini Pak? Adik saya 5 juga menit udah sampai. Oh, jadi masih satu keluarga sama ibu juga. Oke. Nah, ini setelah ini saya juga mau cari-cari keturunan mata biru yang lainnya nih, Pak, yang selain yang di sini. Dah, mungkin keluarga lain ada sekalian? ada. Ada nih di sini. Nggak ada ya, ini aja berarti ya. Oke, makasih ya Bu ya.
Makasih Pak. Adik, makasih adik. Oke. Assalamualaikum. Nah, Bu, saya boleh izin dulu nih kan? Oke. Iya. Ini adiknya, nggak, tadi saya mondar-mandir di sini ngelihat, dan mereka ini unik karena ini memang ada keturunan atau biru. Oke. Memang ada ya. Tujuan Icut ke sini memang dari tadi pagi ya, ngeliat sebenarnya pengen cari soal sejarah mata biru sih. Nah kebetulan lewat ke sini ngeliat ada yang unik nih dari adiknya. Ini adiknya kelas berapa? Kelas 4. Nah ini adiknya baru TK. Nah ini mereka bertiga aja ya Bu? Mereka bertiga aja. Tiga, yang satu lagi ganda. Oke. Nah ini kalau dilihat memang mirip ya Bu ya, dari rambutnya yang pirang dan juga matanya yang kuning. Ini keturunannya dari ibu atau dari ayahnya nih? Dari bapaknya. Dari bapaknya. Oke, ini semuanya Bu? Iya, ini semua anak-anak saya cuma 5. Nah ini adiknya sekolah di mana nih? SD. SD-nya di mana? Dekat sini? Di sini. Nah ini kembar ya Bu ya? Iya, kembar. Nah ini adiknya pasti di sekolah beda ya sama teman-teman yang lain. Ada nggak digangguin gitu? Gangguan ikut, menyangkut, bulu. Ada nggak digangguin? Ada. Jadi sama orang-orang. Ya tapi digangguinnya ya biasa ya. Iya. Soalnya cantik, ya kan? Kulitnya putih, rambutnya pirang, matanya biru. Nah, Bu, Icut izin ya balik. Ini sekalian mau keliling-keliling juga, siapa tahu ada jumpa keturunan mata biru lainnya nih. Oke, Dik. Kakak pamit ya, salam dulu. Salam. Oke. Siti. Oke, ini adik ini siapa namanya tadi? Oh, Sabrina. Pamit ya, Bu ya. Dadah. Hai, permisi adik. Hei. Adiknya sendiri aja. Oh, ini ada ibunya ya? Sebelum ini kan udah 5 tahun. Sebelum waktu 4 tahun setengah masih kuning rambutnya. Oh, lebih kuning lagi. Keliling. Oh, oke. Karena dia udah main sepeda di luar ya kan. Ya, karena lingkungan juga yang kena matahari. Oke. Tapi tetap kelihatan kok, Bu. Oke, ini adiknya berarti di rumah sekarang ya? Oh, kakaknya di rumah sekarang. Ada Di sini. dia kawan. Oh. Malu dibilang. Kalau kakaknya mirip juga? Kakak yang pertama yang paling mirip. Kakak yang pertama. Oh, tapi nggak ada di sini ya? Jadi dia pesantren. Pesantren. Oke. Ini ada juga kakaknya. Sudah aku malu sendiri. Tadi saya udah keliling-keliling juga kan di daerah sini, ada di Nusa juga tadi beberapa yang memang mirip, ada keturunan bule dari rambutnya, matanya gitu ya. Walaupun nggak rame lagi tapi masih ada ya. Setelah tsunami.
Sebelum tsunami berarti memang banyak ya? Oh, oke. Artinya dulu banyak ya, Bu, ya memang ya. Tapi karena tsunami. Oke. Bu, permisi Bu ya, saya mau lanjut tempat lain lagi. Kasih Bu. Iya. Dadah. Akhirnya rasa penasaranku terjawab. Ternyata sejarah tentang keturunan bangsa Portugis di Tanah Daya benar adanya. Keturunan bangsa Portugis ini saling berbaur bersama masyarakat lainnya. Pada umumnya mereka berciri-ciri rambut pirang, berkulit putih, hidung mancung, mata kuning kecoklatan. Ternyata keberadaan mereka sama seperti masyarakat Aceh pada umumnya. Meskipun secara fisik keturunan Portugis ini sangat berbeda dengan masyarakat sekitarnya, namun tidak ada friksi di antara mereka. Memang jarang yang mempunyai mata berwarna biru. Apalagi setelah tsunami meluluh lantakan Aceh pada 2004 silam. Populasi semata biru pun semakin langka. Namun, sebutan mata biru di tempat ini telah melekat dan akan tetap terkenang sepanjang masa.